Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abi Zufaira. Pembahasan materi PAI kelas 7 sampai bab ke-11. Hijrah ke Madinah, sebuah kisah yang membanggakan. Ada 4 pembahasan yang akan kita pelajari. Yang pertama, sebab-sebab Rasulullah hijrah, kemudian berita gembira dari kota Yasrib, perjalanan hijrah Rasulullah, dakwah Nabi Muhammad SAW selama di Madinah. Yang pertama, sebab-sebab Rasulullah hijrah. Yang pertama adalah hijrahnya Rasulullah ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk hijrah ke Madinah karena usaha-usaha untuk mengancam keselamatan Nabi Muhammad terus digalakkan. Yang kedua, penyebabnya adalah ancaman kafir Quraisy. Kafir Quraisy semakin gencar untuk menolak dakwah Nabi Muhammad. Bahkan sudah berani mengadakan sayembara bagi yang bisa membunuh Nabi Muhammad. Yang ketiga, harapan penduduk Madinah. Penduduk Madinah sangat berharap sekali kepada Nabi Muhammad hijrah ke kota tersebut. Buktinya penduduk setempat sedang melaksanakan perjanjian Aqabah 1 dan Aqabah 2, yaitu dua suku yang dari Madinah, suku Aus dan suku Khazraj. Kemudian penyebab yang keempat adalah pintu dakwah di Mekah semakin sulit. Dakwah di Mekah semakin sulit karena kafir Quraisy selalu memberikan ancaman dan tekanan. 4. Penyebab hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Kemudian setelah Nabi berdakwah secara terang-terangan, kafir Quraisy semakin gencar melakukan penolakan. Bertahun-tahun Nabi berdakwah di Mekah namun hanya sedikit yang mengikuti ajaran. Di saat masa yang sulit, orang-orang terdekat Nabi yang selama ini mendukung dakwah Nabi Muhammad, di antaranya adalah Siti Khadijah, istrinya yang tercinta, dan pamannya Abu Talib. Tahun di mana orang-orang terdekat ini wafat sehingga membuat Nabi Muhammad bersedih. Tahun ini dinamakan dengan Amul Husni, artinya tahun Nabi semakin mendapat penolakan ketika kafir Quraisy mendengar bahwa Nabi melakukan Isra Mi'raj. Timeline hijrahnya Nabi 619, 22 November atau 11 Ramadan ini Siti Khadijah wafat dalam usia 65 tahun. 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi ke Madinah. Ini mohon maaf dikoreksi, bukan setelahnya tapi sebelum hijrahnya Nabi ke Madinah. Kemudian di tahun 619 Masehi pula paman Nabi Abu Talib wafat dalam usia 85 tahun, 3 hari setelah Siti Khadijah wafat. Kemudian 2 tahun setelahnya, tepatnya pada 27 Rajab 621 Masehi, Allah menunjukkan kekuasaannya sebagai penghibur Nabi Muhammad SAW, yaitu terjadinya peristiwa Isra Mi'raj. Kemudian tahun 622 hijrah Nabi ke Madinah. Pada tahun ini pula ditetapkan sebagai tahun Hijriah untuk kalender Islam. Selanjutnya berita gembira dari kota Yasrib. Penduduk Yasrib menyambut gembira. Pada tahun 620 Nabi Muhammad bertemu dengan 6 orang. Pada tahun 620 Masehi Nabi Muhammad bertemu dengan 6 orang dari kabilah Khazraj Madinah yang berziarah ke Mekah. Nabi mengajak masuk Islam, akhirnya semuanya masuk Islam. Pada tahun 621 Masehi, seorang muslim Yasrib
bersama 6 orang temannya sebagai utusan dari kabilah Khazraj dan Aus di Madinah mendatangi Nabi Muhammad untuk melakukan baiat sumpah atau perjanjian yang dikenal dengan Baiatul Aqobah 1. Pada tahun 622, orang Yasrib berjumlah 75 orang ini datang lagi kepada Nabi Muhammad untuk melaksanakan Baiat Aqobah yang kedua dengan permintaan terhadap Nabi untuk bersedia hijrah ke Madinah. Rencana hijrah Nabi diketahui oleh orang kafir Quraisy. Mereka pun berencana membunuh Nabi dengan segala cara. Isi Baiatul Aqobah diantaranya yang pertama, kami tidak akan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Kemudian kami tidak akan mencuri, berzina, dan membunuh anak-anak. Yang ketiga, kami tidak akan saling memfitnah. Yang keempat, kami tidak akan mendurhakai Nabi Muhammad. Isi Baiatul Aqobah 1 dan yang kedua sama. Kemudian perjalanan hijrah. Yang pertama bersembunyi di Gua Sur. Ya, menjelang larut malam Nabi Muhammad menuju ke rumah Abu Bakar dan mengajaknya hijrah. Malam itu juga bergerak menuju ke arah selatan melalui jalur yang tidak pernah dilewati sebelumnya untuk menuju ke Gua Sur. Sampai di Gua Sur, Nabi Muhammad dan Abu Bakar bersembunyi selama 3 hari 3 malam. Tidak seorang pun tahu tempat persembunyian kecuali Abdullah bin Abu Bakar, kedua putrinya Aisyah dan Asma, dan pembantunya Amir bin Fuhairah. Tugas Abdullah bin Abu Bakar adalah mencari informasi apa rencana yang akan dilakukan oleh kafir Quraisy. Dan pada hari yang ketiga mereka melakukan perjalanan dengan pembekalan yang dibawakan oleh putrinya dan salah satu petunjuk jalan dari Bani Du'il bernama Abdullah bin Uraikid. Dengan penuh kehati-hatian, perjalanan tersebut ke arah Tihama di dekat pantai Laut Merah. Sementara itu kafir Quraisy mengadakan sayembara bagi yang dapat membawa Nabi Muhammad, Abu Bakar serta Uraikid dalam keadaan hidup atau mati dengan imbalan 100 ekor onta. Perjalanan yang membanggakan. Salah satu orang kafir Quraisy bernama Suraqah bin Malik tertarik untuk mengikuti sayembara. Ia mengetahui perjalanan Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Tidak lama ia menemukannya sedang beristirahat di sebuah batu besar. Setiap kali Suraqah mendekati rombongan Nabi, selalu kudanya jatuh tersungkur. Hal ini sampai berulang 4 kali. Ia berpikir sebagai pertanda tidak baik. Kemudian ia kembali ke Mekah. Perjalanan ke Madinah ditempuh dalam waktu 7 hari. Di tengah perjalanan Rasulullah singgah di Quba, sebuah perkampungan yang letaknya 2 mil sebelah selatan kota Madinah. Di desa ini Rasulullah membangun masjid, dan masjid inilah yang menjadi masjid pertama dalam sejarah Islam. Di Quba Rasulullah singgah selama 4 hari. Dari Quba kemudian sampai di perkampungan Bani Salim bin Auf pada waktu sholat Jumat. Inilah sholat Jumat pertama dalam sejarah Islam. Kemudian Rasulullah tiba di Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Kedatangannya sangat dinanti-nanti oleh masyarakat Madinah dan disambut dengan penyambutan yang luar biasa. Kemudian dakwah Nabi selama di Madinah. Langkah-langkah yang ditempuh oleh Rasulullah saat tiba di Madinah yang pertama adalah membangun masjid. Masjid ini berdinding bata, berkayu batang kurma dan beratap daun kurma. Kemudian mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Kaum Muhajirin adalah sahabat Nabi yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Sedangkan kaum Ansor adalah penduduk Madinah yang menyambut kedatangan Rasulullah. Kemudian membuat perjanjian dengan penduduk Madinah. Yang ketiga, membuat perjanjian dengan penduduk Madinah. Ini dikenal dengan perjanjian Madinah atau Piagam Madinah. Pembangunan masjid. Fungsi masjid di masa Rasulullah bukan hanya sebagai tempat sholat semata, melainkan tempat mempersatukan umat.
bermusyawarah tentang perkembangan Islam, mengkaji ilmu agama dan pusat pemerintahan. Seluruh kegiatan umat Islam dipusatkan di masjid. Masjid di mana Rasulullah juga difungsikan sebagai sekolah dan merumuskan bagaimana menyusun strategi perang. Kemudian kaum Muhajirin dan Ansar dipersaudarakan. Setiap orang Ansar mengakui orang Muhajirin sebagai saudaranya sendiri. Mereka mempersilahkan saudaranya tinggal di rumah dan memanfaatkan segala fasilitas yang ada di rumah tersebut. Langkah ini mendapat simpati seluruh lapisan masyarakat Madinah. Orang-orang Muhajirin merasa nyaman dan tentram meskipun bukan tinggal di rumah sendiri. Mereka saling berinteraksi dan saling menolong sehingga suasana di Madinah menjadi indah dan menyenangkan. Mereka yang dipersaudarakan antara lain Abu Bakar dengan Harijah bin Zuhair, Umar bin Khattab dengan Itban bin Malik, Bilal bin Rabah dengan Abu Ruwaiyah, Amir bin Abdullah dengan Sa'ad bin Mu'ad, Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi', Zubair bin Awam dengan Salamah bin Salamah, Utsman bin Affan dengan Aus bin Sabit, Talhah bin Ubaidillah dengan Ka'ab bin Malik, Abu Huzaifah bin Utbah dengan Utbah bin Bisr, Ammar bin Yasir dengan Uzaifah bin Al-Yaman. Piagam Madinah ada 8 poin yang dihasilkan. Ini sangat penting sekali untuk perjuangan Rasulullah selama di Madinah. Yang pertama, kaum Yahudi dengan Muslimin wajib turut serta dalam peperangan. Kaum Yahudi dari Bani Auf diperlakukan sama dengan kaum Muslimin. Kaum Yahudi tetap dengan agama mereka, kaum Muslimin juga sama. Kaum Yahudi semua suku dan kabilah diperlakukan sama dengan Yahudi Bani Auf. Kaum Yahudi dan Muslimin harus saling tolong-menolong dalam menghadapi musuh. Kaum Yahudi dan Muslimin harus senantiasa berbuat kebajikan dan saling mengingatkan. Kota Madinah dipertahankan bersama dari serangan pihak luar. Semua penduduk Madinah dijamin keselamatannya, kecuali bagi mereka yang berbuat jahat. Di Madinah bukan hanya orang Islam saja yang tinggal, melainkan juga ada yang non-Muslim. Mereka menjalin komunikasi dengan baik, sehingga hubungan harmonis, saling menghormati, toleransi, dan menjaga lingkungan. Oleh Ibnu Hisham, piagam ini disebut Undang-Undang Dasar Negara yang mencakup kemanusiaan, keadilan sosial, toleransi beragama, dan gotong royong. Sehingga kota Madinah disebut sebagai Madinatul Munawwarah, kota yang berdaya. Terima kasih, demikian materi hijrah Nabi dengan para sahabatnya ke Madinah. Semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.